Mengaum, naga emas itu mengaum dan menyerbu dengan marah. Tubuhnya yang besar meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, yang cukup untuk mengguncang seluruh ruang. Itu sangat mengerikan. Seketika, ruang di sekitar Zhao Chongyang runtuh, yang sama sekali tidak mampu menahan energi yang mengerikan ini. Bahkan wilayah pedang yang terbentuk di sekitarnya, yang tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan ini, langsung hancur, kekuatan bitah dan teror, langsung tertindas, untuk menghancurkan seluruh dirinya, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Kekuatan berlari Zhao Chongyang, kekuatan yang sangat besar, keluar darinya dan mengalir ke pedang Dayu. Pedang Dayu bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Roh pedang yang indah, ledakan yang ganas, menyapu, mengguncang seluruh ruang, sangat mendominasi, sangat menakutkan, mengguncang bumi. Lapisan pedang Qi keluar dari tubuh Zhao Chongyang, seperti kegilaan, bergegas keluar dengan cepat, menyapu dan membuka, dahsyat, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi, mengguncang ruang ini, hegemoni yang tak tertandingi. Pada saat ini, di hadapan tubuh naga Wu Chen, Zhao Chongyang tidak ragu untuk mendorong kekuatannya sendiri secara ekstrim secara langsung. Dia dikejutkan oleh energi itu, terus-menerus meletus, terus-menerus menyerbu, sangat mendominasi dan sangat kejam. Roh pedang yang mengerikan dilepaskan dari pedang Dayu. Cahaya pedang yang melonjak terbang kemana-mana. Itu sangat ganas dan mengerikan. Itu mengguncang seluruh ruang. Itu sangat tirani dan indah. Medan pedang dilepaskan, pedang Qi mendidih, bilahnya menembus udara, dan keluar dari langit. Itu mengguncang semua sisi. Itu sangat ganas, sangat terguncang dan menakutkan. Pedang Dayu adalah harta roh tingkat kuasi surga. Itu memiliki kekuatan besar, yang juga sangat menakutkan. Itu mengguncang ruang, menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang tajam, bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Qi menembaki Wu Chen. Cahaya pedang yang mengerikan membombardir Wu Chen dan menghancurkannya. Namun, sekarang Wu Chen telah menjadi tubuh kebangsaan naga. Kekuatan tubuh itu sangat mengerikan. Pertahanan mengerikan yang diciptakan oleh tubuh naga yang kuat itu benar-benar kelas 1. Bahkan dengan kekuatan serangan Zhao Chongyang, itu tidak dapat dihancurkan. Namun, meskipun Wu Chen memaksa serangan Zhao Chongyang dengan tubuh naganya, dia mengerti bahwa dia harus bertarung dengan cepat untuk pertempurannya sendiri, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, karena serangan pedang Zhao Chongyang terlalu kuat, atau pertempuran itu dapat diselesaikan secepat mungkin, maka akan ada kehancuran yang tak berujung menunggunya. Tidak peduli apapun jenis pertahanannya, ada batasnya. Ketika kekuatan serangan mencapai level tertentu, ia dapat menghancurkan semua pertahanan, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Raungan, Wu Chen meraung, roh naga yang marah keluar darinya. Ia keluar dengan kaget, ia menyapu, ia perkasa, ia menghantam dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Itu mengerikan. Tubuh naga yang besar, langsung menyerbu ke bawah, kekuatan yang sangat besar, meledak, gegar otak yang melonjak, sangat mengejutkan. Di bawah serangan kekuatan naga emas, kekuatan pedang yang tak berujung tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Ia langsung meledak, berubah menjadi hujan ringan, terpancar, dan berdampak pada seluruh dunia. Tubuh naga emas, yang meledak keluar, membawa energi teror, langsung berguling ke bawah, tanpa ampun berdampak pada seluruh ruang, kekuatan kekerasan, yang sangat ganas, teror yang tak tertandingi. Zhao Chongyang tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda. Dibandingkan dengan Hong Feng dan Ye Hong, perasaan yang dibawa Wu Chen kepadanya lebih intens dan lebih menakutkan. Aura naga yang mengerikan itu bergetar, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang. Itu sangat tirani. Pedang Dayu. Pada saat ini, Zhao Chongyang mendesak tubuh pedang Dayu yang mengerikan, membawa kekuatan mengerikan umum untuk menghancurkan langit dan bumi, bergegas langsung menuju tubuh naga Wu Chen. Kekuatan serangannya sangat ganas, sangat tirani. Pedang Dayu adalah limbao tingkat surga semu. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia menghancurkan ruang, menghancurkan segalanya, dan meledak dengan energi yang mengerikan. Ia langsung melesat keluar dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat menakutkan. Di hadapan pedang Dayu yang mengerikan, bahkan jika itu sekuat Wu Chen, juga perlu untuk menghindari ujung yang tajam ini.
Dengan raungan dan kilatan bentuk tubuh, ia datang dengan ekor naga. Kekuatan mengerikan meletus melalui ekor naga dan langsung bertabrakan dengan pedang Dayu. Boom! Pedang Dayu dan ekor naga bertabrakan bersama. Tiba-tiba, energi yang mengerikan meledak, menyapu, perkasa, mengguncang seluruh ruang, sangat sombong. Tubuh Zhao Chongyang terguncang, tetapi dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu keluar dari pedang Dayu, yang membuat tubuhnya bergetar dan goyang terus-menerus. Qi dan darahnya mengalir dalam tubuhnya, dan amarahnya mengalir di dunia, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Di sisi lain, Wu Chen juga merasakan kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang tak terbatas, yang keluar dari pedang Dayu, membuat ekor naganya bergetar hebat, rasa sakit menembus hatinya, menyebar ke pikirannya, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Tepi pedang Dayu terlalu kuat. Bahkan ekor naganya tidak dapat menahan satu serangan pun. Dia hampir terputus. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, Wu Chen menahan rasa sakitnya, karena dia mengerti bahwa dia harus menyelesaikan Zhao Chongyang secepat mungkin untuk memenangkan pertempuran terakhir, jika tidak, menunggunya akan menjadi konsekuensi yang sama sekali tidak terbayangkan. Raungan. Terlepas dari rasa sakit yang hebat, Wu Chen mendesak tubuh naga besar itu untuk mengejutkan seluruh ruang secara langsung dengan teror yang mutlak. Itu sangat menakutkan. Buruk, melihat Wu Chen menyerangnya lagi, wajah Zhao Chongyang berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen begitu ulet. Dia mengabaikan pedang Dayunya dan langsung menyerangnya. Saat itu, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang Dayu dan langsung menusukkannya. Kekuatan yang dahsyat mengalir ke pedang Dayu. Cahaya pada pedang Dayu mekar. Itu sangat terang dan menakutkan. Itu mengguncang seluruh ruang. Itu sangat hegemonik dan menakutkan. Ketajaman pedang Dayu mutlak. Bahkan dengan tubuh Wu Chen sekarang, dia tidak berani membawanya secara langsung. Pada saat kritis ini, cakar kanannya bergegas turun dan bertarung melawan pedang Dayu dengan kekuatan cakar naga. Bab 1693 mengalahkan cakar naga mengerikan milik Zhao Chongyang, mencengkeramnya, bertabrakan langsung dengan pedang Dayu, mengeluarkan suara gemuruh yang tajam, energi yang dahsyat, meletus darinya, mengguncang seluruh ruang, sangat menakutkan, sangat tirani. Kau mencari kematian. Zhao Chongyang sangat marah ketika melihat Wu Chen menggunakan tangannya untuk langsung menahan pedang Dayu miliknya. Dia meraung, mengayunkan pedang Dayu, dan langsung membelahnya. Kekuatan pedang yang kuat dan ledakan dahsyat menyapu dan bergegas ke Wu Chen, untuk memotong cakar naganya. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia meraung, mengangkat cakar naga lainnya, dan langsung meraih pedang Dayu. Dia meraih pedang Dayu. Melihat ini, Zhao Chongyang bahkan lebih marah. Tidak ada yang berani memegang pedang Dayu miliknya secara langsung. Wu Chen adalah yang pertama. Pada saat itu, tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan kekuatan teror meledak dan mengalir ke pedang Dayu. Pedang Dayu bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya terang, aliran ki pedang meletus dan menyerbu cakar naga Wu Chen, membuat seluruh cakar naga terbuka, aliran darah meletus darinya dan keluar, mewarnai seluruh pedang Dayu menjadi merah. Ketika cakar naga itu terkena, Wu Chen juga menderita sakit parah, karena cakar naga itu adalah tangannya. Apa yang disebut jantung yang terhubung dengan 10 jari, rasa sakit yang tak terbatas, tidak dapat dijelaskan. Namun, Wu Chen sabar. Baginya, dia tahu bahwa strategi terbaik adalah mengalahkan lawannya dan memenangkan pertempuran. Jika tidak, akan sulit untuk menunggu ajalnya. Wah, ekor naga itu menyapu dan datang, seperti cambuk, ke arah Zhao Chongyang. Tidak bagus. Wajah Zhao Chongyang berubah drastis. Ekor naga Wu Chen sangat kuat. Itu dapat menghancurkan segalanya di dunia dengan satu serangan. Dua kata tidak terucapkan, segera ingin menghunus pedang Dayu, ambil ini untuk menahan serangan Wu Chen. Namun, Wu Chen sudah menduga bahwa dia akan melakukannya, jadi dia sudah memblokir pedang Dayu dengan cakar naga. Sepasang cakar naga dikeluarkan bersama-sama, dan pedang Dayu terperangkap dengan kuat. Zhao Chongyang tidak diberi kesempatan untuk mencabut pedang itu. Lepaskan. Zhao Chongyang sangat marah. Anak ini berani memegang pedang Dayunya dengan tangannya. Jelas dia mencari kematian. Pada saat itu, pedang itu juga mengeluarkan energi yang kuat,
yang mengalir ke pedang Dayu. Energi pedang itu meledak, menyapu dan terbuka, mengguncang seluruh ruang. Itu sangat hegemonik dan menakutkan. Itu perlu untuk mematahkan cakar naga Wuchen. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tetap tidak dapat mengambil kembali pedang Dayu, juga tidak dapat menghancurkan cakar naga Wuchen. Karena cakar naga Wuchen juga sangat keras, tidak mudah untuk menghancurkannya. Bang! Pada saat ini, ekor naga itu menyapu dan datang, membawa kekuatan teror, langsung berguling ke bawah dan menghantam Zhao Chongyang dengan keras. Ah! Zhao Chongyang berteriak. Tubuhnya terguncang oleh sebuah pukulan, dan hujan darah jatuh di udara, satu demi satu. Pada saat ini, pemandangan itu mengejutkan. Mata semua orang tertuju pada Zhao Chongyang. Melihat semua ini, keterkejutan di hatiku telah mencapai titik di mana tidak ada lagi. Ya Tuhan, orang ini mengalahkan Zhao Chongyang. Cubit aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Aku juga berharap kita sedang bermimpi, tetapi tidak, Zhao Chongyang benar-benar kalah. Apakah orang ini masih manusia? Dia baru saja menembus situasi legendaris dan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Monster, orang mesum, semua itu, tidak dapat menggambarkannya. Dan apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sejak aku setua ini. Orang-orang terkejut dan membicarakannya satu demi satu. Hasil ini dapat dikatakan tidak terduga bagi mereka. Zhao Chongyang, ini adalah legenda di negeri mereka, Zhenling. Tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 35 tahun yang dapat menandingi mereka. Mereka kuat, tangguh, dan tak terbayangkan. Namun, sekarang dia dikalahkan oleh Wu Chen, yang merupakan orang yang menerobos legenda, yang luar biasa. Apakah orang ini masih manusia? Hong Feng dan Ye Hong, menatap Wu Chen, dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memikirkan hasilnya. Zhao Chongyang begitu kuat sehingga mereka tahu bahwa mereka telah menantangnya lebih dari sekali, tetapi berakhir dengan kegagalan. Namun, sekarang Wu Chen telah berhasil mengalahkan Zhao Chongyang dan menghancurkan mitos tentang sifatnya yang tak terkalahkan. Harus dikatakan bahwa pria ini benar-benar terlalu memberontak untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Orang yang paling bahagia di arena adalah Hu Zongxian. Wu Chen mengalahkan Zhao Chongyang, yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Siapa Zhao Chongyang? Jenius tak tertandingi dari benua Zhenling dan karakter tingkat roh jahat, dengan kekuatan bertarung yang tak terbayangkan dan mengerikan, adalah legenda yang tak terkalahkan. Di tanah Zhenling, itu benar-benar tak terkalahkan. Adapun benua Tianwu, sama sekali tidak mungkin seseorang dapat mengalahkannya. Namun, Wu Chen adalah kasus khusus. Dia mengalahkan Zhao Chongyang dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Wu Chen telah menciptakan keajaiban yang hampir mustahil di benua Tianwu, dan itu adalah mitos yang benar-benar tak terkalahkan. Batuk. Setelah mengalahkan Zhao Chongyang, kekuatan Wu Chen hampir habis. Tubuh Long Huanya juga menghilang dengan cepat, dan dia berubah menjadi tubuh manusia lagi. Dia terengah-engah dengan keras, sangat lelah, dan dia juga terluka parah. Tangannya terputus, dan ada jejak darah. Darah mengalir keluar, dan hampir tulang-tulangnya hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zhao Chongyang benar-benar mengerikan. Jika dia tidak menembus situasi legendaris, dia tidak akan bisa menang. Bagaimana kabarmu, Wu Chen? Pada saat ini, Hu Zongxian terbang. Dia menatap Wu Chen dan penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia mengalahkan Zhao Chongyang, dia pasti terluka parah. Bahkan tangannya terputus dan darahnya mengalir melaluinya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Cedera seperti ini mungkin sulit dihadapi orang lain, tetapi tidak sulit baginya, karena dia adalah dewa dan seni pengobatan tidak ada bandingannya di dunia. Bahkan cedera yang paling serius sekalipun, selama masih ada satu nafas, ia dapat menyembuhkannya dan memulihkan kesehatannya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh bumi berguncang hebat, berguncang tanpa henti, seperti gempa bumi yang terjadi, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Guncangan bumi mengejutkan semua orang. Mereka semua melihat ke tanah dan menunjukkan keraguan yang tak berujung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi.
Kemudian, retakan mengerikan memanjang dari bumi. Saya tidak tahu seberapa panjang atau seberapa dalam. Retakan itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Energi yang mengerikan, ledakan terus-menerus, dan getaran konstan membuat seluruh ruang bergetar hebat. Semua mata orang menatap ke tanah, dan ada perasaan di hati mereka, mungkin sesuatu akan terjadi. Raungan. Pada saat ini, raungan besar keluar dari tempat yang retak. Suaranya sangat menakutkan. Itu seperti iblis di neraka yang merangkak keluar dari neraka. Itu adalah semacam perasaan yang tidak bisa dibayangkan. Saya tidak tahu perasaan seperti apa itu. Wu Chen juga sama. Dia menatap tanah dengan serius dan merasa takut. Hal-hal di tanah benar-benar sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Bahkan di masa kejayaannya, dia akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Perasaan seperti itu tak terlukiskan. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, seorang pria besar yang mengerikan muncul dari dasar bumi. Pria besar ini diselimuti oleh ki sihir yang kuat, kekuatan sihir yang tak terbatas, memenuhi seluruh tubuhnya, yang sangat mengerikan. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Hanya karena awan sihir pria ini diselimuti ketika dia keluar dan gas sihirnya bergulir, dapat dilihat bahwa ini benar-benar pria yang mengerikan dengan kekuatan yang sangat kuat, yang sama sekali bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Raungan. Ada raungan dari pria itu. Roh jahat yang mengerikan itu keluar darinya, bergegas turun, bergegas ke semua orang. Kekuatan yang mengerikan itu, terus keluar, terus berdampak, menyapu ke bawah, bergegas ke segala arah. Seketika, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah diserang oleh roh jahat yang mengerikan ini. Kekuatan yang mengerikan itu pecah dan menghancurkan semua tubuh mereka. Itu sangat mengerikan. Kekuatan sihir yang mengerikan itu langsung menghantam dan mengguncang seluruh ruang, membuat dunia menjadi neraka bagi manusia. Lari. Orang-orang lainnya ketakutan. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka langsung lari. Mereka tidak tahu apa kekuatannya. Itu teror yang luar biasa. Di luar imajinasi, itu bukanlah eksistensi yang dapat dilawan oleh manusia manapun. Itu kekuatan yang mengerikan. Itu terus-menerus berguncang dan melonjak. Itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Jahat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit. Bersamaan dengan suara ini, ada juga energi yang sangat kuat, yang juga merupakan ledakan yang dahsyat. Itu keluar karena terkejut dan sangat ganas. Mata semua orang menatap masa lalu tanpa sadar. Di langit, ada seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu yang tidak tahu berapa usianya. Seluruh tubuhnya bergetar dengan momentum yang hebat, seperti gelombang, menyapu, mengguncang, dan membuka. Itu sangat mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Setengah dewa. Perhatikan lelaki tua dengan rambut bangau dan rasakan kekuatannya yang besar seperti gelombang. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia benar-benar kekuatan setengah dewa. Dia tidak tahu seberapa mengerikan kekuatannya. Lelaki tua dengan rambut bangau itu melihat ke ruang yang retak di bawah dan merasakan fluktuasi roh jahat yang kuat di sini. Dia tidak dapat menahan wajahnya untuk bermartabat. Roh jahat di tempat ini benar-benar mengerikan, seperti jurang neraka. Itu tidak ada habisnya, bergelombang, sangat tirani dan sangat mengerikan. Mengangkat tangan untuk menepuk, kekuatan yang mengerikan, keluar dari tubuhnya, mengumpulkan kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar. Keseluruhannya seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang seluruh ruang. Sangat mendominasi. Ia membawa kekuatan yang mengerikan dan bergegas turun ke bawah. Kekuatan serangannya sangat ganas dan sangat mendominasi. Ledakan, kekuatan telapak tangan yang besar, pemboman tanpa henti turun, energi yang mengerikan, terus-menerus meledak, gegar otak dan di bawah, dan gas ajaib di bawah saling bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat. Bergetar sepanjang waktu, kekuatan sihir yang hebat pecah dan mengguncang seluruh ruang. Sangat mengerikan. Kekuatan telapak tangan raksasa itu sangat menakutkan. Itu adalah pukulan yang kuat. Itu adalah pukulan yang kuat. Itu adalah energi yang sangat besar. Itu menghancurkan seluruh ruang, membuat ki ajaib di bawah terguncang terbuka, berubah menjadi hujan ringan dan terpancar. Melihat ini, semua orang merasa lega. Perasaan tadi benar-benar mengerikan. Sungguh tak terbayangkan, seperti berjalan di neraka. Namun,
sebelum mereka benar-benar bisa rileks, tiba-tiba, roh jahat yang lebih ganas menyerbu dari bawah. Roh jahat ini bahkan lebih hegemonik dan menakutkan daripada roh jahat sebelumnya. Seperti Raja Iblis Neraka ke-9 yang terbangun dari neraka. Sihir teror membuat seluruh ruang bergetar hebat, yang sama sekali tidak dapat menahannya. Kekuatan yang kuat. Sekali lagi, wajah orang-orang berubah. Dibandingkan dengan roh jahat sebelumnya, roh jahat ini bahkan lebih menakutkan, dan kekuatannya juga lebih kuat. Sangat menakutkan dan mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Melihat roh jahat yang besar ini, meskipun sekuat lelaki tua berambut putih itu, ia juga sangat bermartabat. Hal-hal di dalamnya sangat mengerikan. Aku takut bahkan dia tidak dapat ditekan. Semua orang keluar sekaligus. Mendengar ini, semua orang bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Sekarang, siapapun dapat melihat bahwa ada keberadaan yang sangat mengerikan di tanah. Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa harus merasakan sakit kepala. Mereka akan tinggal di sini lagi. Itu tidak berarti. Wu Chen, ayo kita keluar juga. Di sini mengerikan. Hu Zongxian juga ketakutan. Ruang ini, secara keseluruhan, seperti desas-desus dari kerajaan iblis. Kekuatan sihir yang mengerikan, terus-menerus meledak dan mengguncang seluruh ruang, sangat hegemonik, sangat kejam dan penuh dengan seluruh ruang. Siapapun harus merasa takut. Bagus, Wu Chen tidak berani meminta bantuan. Dia telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Tangannya telah terluka parah dan hampir menjadi tulang putih. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak ingin menantang keberadaan teror apapun. Ledakan naga neraka. Pada saat mereka pergi, gas sihir di bawah mereka meledak lagi. Gas sihir yang bergejolak mengguncang seluruh ruang, membuat seluruh ruang menjadi tanah ajaib. Energi mengerikan menyapu dan memenuhi seluruh ruang. Pada saat yang sama, saya tidak tahu berapa banyak hal misterius yang meletus dari dunia bawah tanah. Masing-masing dari hal-hal ini menakutkan, jelek dan tinggi. Mereka hampir sama dengan iblis yang jatuh di sini sebelumnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan teror ini adalah iblis dalam desas-desus. Dikatakan bahwa semua iblis itu ganas, haus darah, menakutkan dan mengerikan, yang membuat semua bangsa di alam semesta merasa sangat takut. Suatu kali, dalam sejarah, bahkan semua klan di alam semesta bersatu untuk membunuh iblis bersama-sama. Enak sekali, ini darah. Setan-setan ini dengan cepat menemukan orang-orang. Mata mereka yang haus darah segera tertuju pada mereka. Sosok mereka berubah menjadi cahaya ajaib dan bergegas ke orang-orang ini untuk menghancurkan mereka semua. Iblis ada di sini. Lari. Melihat penampilan klan iblis, orang-orang bahkan lebih ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, mereka mempercepat langkah, segera melarikan diri, dan bergegas keluar. Namun, makhluk-makhluk ini bukanlah tanduk yang baik. Mereka memiliki energi teroris yang super. Mereka haus darah dan ganas. Begitu mereka jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jahat, orang tua berambut bangau itu mengeluarkan kekuatan teror. Kekuatan itu meledak. Kekuatan itu terguncang dan terbuka. Kekuatan itu menyapu. Kekuatan itu sangat besar dan mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Sebagai kekuatan setengah dewa, kekuatan orang tua berambut bangau itu sangat kuat. Dia dapat menghancurkan semua yang ada di dunia dengan satu pukulan. Mengerikan. Di bawah energi ini, saya tidak tahu berapa banyak iblis yang telah dihancurkan secara langsung. Mereka sama sekali bukan lawannya. Raung. Namun, tepat pada saat ini, suara teror sebelumnya muncul lagi. Dengan menyebarnya suara teror ini, seluruh ruang bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Itu tidak dapat menahan kekuatan teror ini, dan ledakan itu langsung terjadi. Energi teror keluar dengan kaget. Roh jahat yang ganas itu membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Ia menyerbu ke arah lelaki tua berambut bangau itu. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan mengerikan. Roh jahat ini sangat kuat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan dahsyat lelaki tua berambut bangau itu, tetapi juga kehati-hatian. Ia segera mendesak kekuatan dahsyat itu, energi ganas, yang meledak dalam sekejap dan bertabrakan dengan sihir yang kuat ini. Setan semu. Menatap keberadaan yang mengerikan ini, wajah orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah secara besar-besaran. Orang ini,
yang tidak dapat takut pada lelaki tua berambut putih, seharusnya sangat menakutkan sebenarnya. Tidak perlu memikirkannya, ini pasti orang kuat di tingkat iblis semu. Iblis semu adalah dewa setengah kuat di dunia manusia. Mereka memiliki kekuatan dan teror manusia super. Kecuali dewa setengah kuat, mereka hampir tidak dapat menemukan saingan. Kemudian, seorang raksasa keluar dari awan ajaib keluar dari tubuh. Raksasa ini, tubuhnya sangat besar, seluruh tubuhnya ditutupi dengan gas ajaib yang kuat, gas ajaib yang mengerikan, bergetar keluar, menyapu, sangat menakutkan. Namun, melihat benda besar ini, orang-orang bingung. Penampilan orang ini benar-benar berbeda dari monster lainnya. Ini seperti keluarga naga yang dikabarkan. Tubuh, cakar naga, dan ekor naga semuanya terlihat jelas, seperti keluarga naga yang dikabarkan. Ini adalah naga neraka. Melihat orang ini, mata Wu Chen menunjukkan warna keterkejutan. Bagaimana dia melihatnya? Tentu saja, dia bisa mengenalinya. Ini adalah naga iblis neraka, naga iblis neraka. Ini adalah makhluk dengan atribut ganda dari keluarga naga dan keluarga iblis. Ada darah keluarga naga dan darah keluarga iblis di dalam tubuh. Darah ganda memberi makhluk ini kekuatan yang kuat, yang jauh di luar imajinasi. Sangat menakutkan. Ada banyak contoh perkawinan campur antara dua makhluk yang berbeda. Jika generasi berikutnya lahir, ia akan memiliki darah ganda. Misalnya, naga iblis neraka adalah produk dari perkawinan campur antara iblis dan naga. Orang ini bisa menjadi jiwa naga ketigaku. Melihat naga iblis neraka, Wu Chen bersemangat. Dia ingin menjarah jiwa naga orang ini. Naga iblis neraka termasuk produk kombinasi iblis dan naga. Ia memiliki energi yang mengerikan. Jika dapat diserap, maka ia akan mendapatkan jiwa naga ketiga. 9 perubahan naga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wu Chen, apa yang kamu tunggu? Cepatlah keluar. Melihat Wu Chen masih linglung, Hu Zongxian segera mengingatkannya. Wu Chen menatapnya dan ragu-ragu. Di satu sisi, dia ingin mendapatkan naga iblis neraka, menyerap roh naga di dalam dirinya, memperkuat kekuatannya sendiri, keluarga naga. Itu sangat langka di dunia lain. Dia telah berada di Tianwu begitu lama, tetapi dia hanya mendapatkan 2 roh naga. Sekarang dia akhirnya melihat naga iblis neraka, dan dia tentu saja tidak ingin melepaskannya. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu, jadi aku bisa melihat naga lain. Namun, kekuatan naga iblis neraka pasti sangat mengerikan. Anda tidak perlu memikirkannya. Itu pasti yang terkuat di level dewa iblis semu. Kekuatan yang kuat ini sangat mengerikan. Bahkan yang terkuat di level dewa setengah tidak dapat ditekan. Meskipun dia dapat menggunakan kekuatan teratai neraka untuk membuat kultivasi dan kekuatannya mencapai level setengah dewa, tetapi sebelum dia bertarung dengan Zhao Chongyang, dia terluka parah, bahkan tangannya hampir tidak berguna. Dalam hal ini, jika dia bertarung dengan naga iblis neraka, itu akan seperti penghancuran diri. Setelah menimbangnya, Wu Chen memutuskan untuk pergi sebentar. Dia akan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Adapun naga iblis neraka, belum terlambat untuk menghadapinya setelah dia sembuh. Dengan rencana itu, Wu Chen mempercepat dan bergegas keluar. Setelah perjalanan yang sulit, Wu Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari ruang di sini dan kembali ke tanah Zhenling. Tempat yang dia datangi bukanlah kota Huangji, tetapi tempat lain, kota Guangyuan. Seperti halnya kota Huangji, kota Guangyuan adalah salah satu kota terkenal di benua Zhenling, dengan skala besar dan momentum yang hebat. Namun, kota Guangyuan sekarang sedang dalam keadaan penuh semangat. Entah berapa banyak biksu kuat yang datang dari segala arah, berkumpul bersama, menatap langit bersama, siap bertarung kapan saja. Roh jahat yang mengamuk, mekar dari langit, roh jahat ini, keganasan bidat, hegemoni yang tak tertandingi, mengguncang seluruh ruang. Dalam sekejap, separuh langit diselimuti oleh ki sihir. Energi teror terus-menerus meledak, mengguncang dan menyapu, membuat seluruh tanah Zhenling bergetar hebat, seperti gempa bumi yang terjadi, sangat mengerikan. Dengan pecahnya gas sihir, napas yang kuat juga muncul dari gas sihir. Setiap napas ini sangat kuat, kejam, haus darah, dan aliran energi teroris, terus-menerus meledak, mengguncang seluruh dunia, dan teror yang tak tertandingi. Pada titik ini, wajah semua orang banyak berubah.
Apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Iblis datang. Hu Zongxian menatap langit, dan merasa itu menakutkan. Kekuatan iblis sangat mengerikan. Sejak zaman kuno, itu adalah perwujudan kejahatan. Ada beberapa perang di alam semesta, yang semuanya terkait dengan iblis. Makhluk semacam ini sangat ganas, haus darah, gila, ganas, kejam, hampir semua orang takut padanya. Wu Chen juga sangat bermartabat. Dia juga sangat jelas, sangat jahat, sangat mengerikan. Dia dianggap sebagai lawan yang sama oleh alam semesta 10.000 orang. Dia telah menyebabkan banyak pergolakan dan bencana. Namun, ini adalah tanah roh yang sebenarnya. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada tanah Tianwu. Namun, kekuatan iblis di sini tidak begitu kuat. Diperkirakan tidak akan ada yang kuat di tingkat iblis. Oleh karena itu, tidak mudah bagi iblis untuk berkeliaran di sini. Wow, setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tempat yang retak, membawa roh iblis yang mengerikan, menyapu dan berguling ke kota Guangyuan. Roh iblis yang kejam itu tampaknya menjelekkan seluruh kota Guangyuan. Itu sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Bunuh. Melihat iblis-iblis itu bergegas turun, banyak orang kuat di kota Guangyuan juga bergegas, dengan energi yang kuat dan ledakan yang ganas, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang, menjadi sangat hegemonik dan kejam. Dalam sekejap, iblis yang tak terhitung jumlahnya musnah. Energi teror keluar dengan kaget, melonjak keluar, pecah, mengguncang seluruh ruang. Itu teror yang tak tertandingi, membunuh iblis. Namun, kedatangan iblis tidak dapat dihindari sekarang. Setelah membunuh sekelompok iblis, segera, sekelompok iblis lain datang lagi, energi melonjak, terus-menerus meledak, melonjak, mengguncang seluruh ruang, untuk menjelekkan seluruh dunia dan menjadikannya neraka di bumi. Sekelompok besar ki sihir tiba-tiba turun. Energi teror keluar dengan kaget. Itu ganas. Itu sangat menakutkan. Itu sihir yang mengerikan. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Di bawah serangan roh jahat ini, seluruh kota Guangyuan berubah menjadi lautan kejahatan. Seluruh ruang menjadi gelap dan menakutkan. Penuh dengan goncangan dan ledakan. Sangat bergejolak dan menakutkan. Wu Chen juga diserang oleh roh jahat itu. Roh jahat yang mengerikan itu bergegas turun dengan cepat. Energi yang melonjak itu meledak dalam sekejap, mengguncang seluruh ruang. Itu sangat hegemonik, sangat ganas, dan sangat mengerikan. Wu Chen, hati-hati. Melihat roh jahat itu bergegas turun, Hu Zongxian meledakkannya dengan tinjunya. Kekuatan yang kuat meledak keluar, bergegas ke roh jahat itu, dan mengguncangnya. Teratai neraka, Wu Chen meledak dengan suara keras. Api yang kuat keluar darinya. Api yang mengerikan itu meletus dan menyapu, membuat seluruh ruang bergetar dan hancur tanpa henti, yang sama sekali tidak dapat menghentikan cahaya yang kuat itu. Sekarang tangannya terluka parah dan hampir tidak dapat digunakan lagi. Jadi satu-satunya yang bisa diandalkannya sekarang adalah teratai hitam sekarang, itu mengerikan. Itu sudah setara dengan manusia setengah dewa yang kuat. Selama itu, api macam apa itu, begitu kuat. Hu Zongxian sangat terkejut. Dia belum pernah melihat tiran seperti itu, api yang begitu ganas, energi yang begitu mengerikan, meledak, membuat seluruh ruang bergetar. Dia sama sekali bukan lawan dari api ini, tetapi langsung dihancurkan. Yang paling menakjubkan adalah Wu Chen dapat mengendalikan api yang kuat ini dengan bebas dan tidak menjadi bumerang oleh kekuatannya. Yang paling mengejutkan, karena kekuatan api ini jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan Wu Chen sendiri. Secara umum, yang kuat tidak akan pernah dikendalikan oleh yang lemah. Yang lemah harus dikendalikan oleh yang kuat. Namun, sekarang Wu Chen telah melanggar aturan besi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak percaya bahwa dia dipaksa untuk mengendalikan kekuatan yang kuat oleh postur yang lemah. Faktanya, bagaimana dia bisa mengerti bahwa ketika Wu Chen mendapatkan teratai neraka, dia menderita berkali-kali serangan balik, dan teratai neraka tidak tahu berapa kali dia ingin menempati tubuhnya, yang membuatnya merasakan sakit yang tidak terduga. Kemudian, dia menggunakan batu api sebagai chip untuk menukar kepercayaan teratai neraka, yang mengubah serangan baliknya yang berulang. Wu Chen tidak berbicara, dia hanya menatap langit dalam diam, karena ada perlindungan api dari teratai neraka, dan roh jahat di sekitarnya tidak dapat menyakitinya sama sekali, tidak ada masalah sama sekali.
Dia tidak dapat mengendalikan serbuan para iblis. Kemampuan pribadinya tidak dapat mencapai level seperti itu. Hanya ada satu hal yang dia pedulikan, yaitu naga iblis neraka. Naga iblis neraka, dengan darah naga dan iblis, termasuk produk dari integrasi naga dan iblis. Ini adalah tujuannya. Dia berharap untuk mendapatkan roh naganya, yang dapat digunakan untuk mempraktikkan 9 perubahan naga dewa. Tidak diragukan lagi. Namun, kekuatan naga iblis neraka terlalu kuat. Itu telah mencapai level dewa iblis semu. Sulit untuk menghadapinya, bahkan jika ada teratai neraka padanya. Setelah memikirkannya, Wu Chen memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan memulihkan lukanya. Selain itu, kondisi fisiknya saat ini sangat buruk dan sangat buruk. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian untuk menghadapi naga iblis neraka sesuai dengan situasinya saat ini. Hu Zongxian, ayo pergi. Pergi, kemana? Tanya Hu Zongxian. Wu Chen berkata, aku akan merawat lukanya terlebih dahulu. Begitu Hu Zongxian mandek, Wu Chen terluka parah karena duel dengan Zhao Chongyang. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk memperbaikinya. Wu Chen mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Dalam setengah bulan berikutnya, Wu Chen telah berada di kota Guangyuan, mengobati luka-luka di tubuhnya. Setelah setengah bulan dirawat, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh, dan wilayah kekuasaannya telah dikonsolidasikan, dan ia telah menjadi orang yang sangat kuat di tanah sihir. Sekarang, dengan datangnya roh sihir, kelahiran para iblis telah mengubah seluruh dunia nyata menjadi lautan iblis. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang terbangun dari tidur mereka untuk melawan iblis-iblis ini dan mencegah mereka menghancurkan seluruh dunia nyata. Dibandingkan dengan iblis-iblis lainnya, Wu Chen lebih peduli pada naga iblis neraka. Orang ini memiliki darah keluarga naga. Ia ingin sekali mendapatkannya, menyerap roh naga dan mendapatkan kekuatan tubuhnya, sehingga dapat mempraktikkan 9 perubahan naga dan 9 perubahan naga ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekuatan naga iblis neraka sangat mengerikan, dan keberadaannya tidak pasti. Wu Chen sama sekali tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya, apalagi mengalahkannya dan mendapatkan jiwa naga. Itu bahkan lebih mustahil. Aku tidak tahu kemana perginya naga iblis neraka itu. Wu Chen menatap langit. Roh jahat di langit masih merasuki. Roh jahat yang mengerikan sedang menyapu ke bawah. Perlu untuk menjelekkan seluruh dunia. Naga iblis neraka, Wu Chen, apa pedulimu dengan orang itu? Hu Zongxian tidak menyukai naga iblis neraka. Kekuatan orang ini mengerikan. Bahkan banyak orang kuat setengah dewa bukanlah lawannya. Mereka sembrono di seluruh tanah Zenling. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan orang ini. Dapat dikatakan bahwa semua orang takut. Tidak ada. Wu Chen berkata dengan ringan bahwa dia tidak akan memberitahu Hu Zongxian yang sebenarnya, jika tidak, Hu Zongxian pasti akan khawatir. Hu Zongxian tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, Wu Chen sama seperti dia. Dia membenci naga iblis neraka. Orang ini mudah dibunuh. Dia haus darah dan suka membunuh. Siapapun yang membacanya akan membencinya. Raungan. Tiba-tiba, raungan mengerikan keluar dari langit. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, juga terdengar suara roh jahat yang sangat kuat, yang juga merupakan ledakan yang dahsyat, menyapu, mengguncang, dan membuka teror yang tak tertandingi. Ini, Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Suara itu sangat familiar baginya. Itu adalah naga iblis neraka. Dia tidak hanya terkejut, tetapi semua orang di Guangyuan mendongak dan menatap langit dengan ketakutan di wajah mereka. Naga pembunuh itu datang. Sekarang, seluruh negeri roh sejati penuh dengan iblis yang mengerikan. Entah sudah berapa banyak iblis yang turun. Di antara iblis-iblis ini, naga iblis neraka adalah yang pertama kali bangkit di tingkat iblis semu. Ia telah meninggalkan kekuatan sihir yang dahsyat di seluruh negeri roh sejati. Entah sudah berapa banyak orang kuat yang mati di tangannya. Oleh karena itu, orang-orang telah mendengarnya, dan mereka telah melewatinya. Di mana-mana, mayat di mana-mana, tulang-tulang mati menjadi gunung, teror yang ekstrim. Orang ini telah datang ke kota Guangyuan. Tubuh Hu Zongxian terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan naga iblis neraka, yang merupakan teror yang tak tertandingi, telah terukir dalam di benak setiap orang untuk waktu yang lama. Di mata ketakutan,
seekor naga hitam besar muncul dari awan. Apakah ini naga iblis neraka? Mengerikan. Mereka melihat ke langit, dan melihat bahwa awan ajaib itu bergulung, dan seekor naga hitam besar melingkari awan itu. Naga hitam ini, dengan tubuh yang sangat besar, penuh dengan 1000 kaki. Energi mengerikan itu keluar dari guncangan, tersapu, dan membuat seluruh ruang bergetar, yang sama sekali tidak dapat menahannya. Wajah Wu Chen juga tenggelam. Kekuatan naga iblis neraka sangat mengerikan. Dibandingkan dengan Murongke, itu lebih mengerikan dan lebih kuat. Tanpa perlindungan harta roh Tianji, orang kuat negara semi-dewa umum tidak akan dapat mengalahkan teroris ini sama sekali. Raungan, naga neraka meraung, roh teror, menghantam dari langit, dan bergegas turun menuju kota Guangyuan. Boom! Roh jahat yang mengerikan itu bergegas turun dan jatuh di tengah kota Guangyuan. Tiba-tiba, seluruh kota Guangyuan bergetar hebat, bergetar tanpa henti. Energi mengerikan, yang berpusat pada titik tabrakan, menyebar liar ke semua sisi, menyapu dan mengguncang semua sisi. Ah! Banyak orang berteriak. Di bawah serangan roh jahat ini, mereka terguncang dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Tidak mungkin untuk menahan energi yang mengejutkan ini. Orang lain tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan naga iblis neraka benar-benar mengerikan. Dengan kekuatan orang-orang ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan mereka. Jika mereka bertemu satu sama lain, pada dasarnya tidak ada kemungkinan lain kecuali kematian. Mengerikan. Hu Zongxian merasa takut. Kekuatan naga iblis neraka benar-benar sangat mengerikan. Begitu kuatnya sehingga hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Wu Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap naga iblis neraka. Tidak ada keraguan tentang kekuatan orang ini. Sangat mengerikan. Bahkan jika dia, dengan bantuan kekuatan teratai neraka, dapat mengalahkan harapan, yang sangat tipis, apalagi menangkap jiwa sang naga. Jangan gila, naga jahat. Terdengar suara gemuruh dari kota Guangyuan. Kemudian seorang lelaki tua berpakaian abu-abu bergegas dari bawah. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu memiliki momentum yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada lelaki kuat dalam legenda. Jelas bahwa dia adalah lelaki kuat tingkat dewa setengah. Lelaki tua Tianxin. Melihat lelaki tua berpakaian abu-abu ini, mereka semua mengenalinya. Lelaki ini adalah lelaki tua dengan alam setengah dewa yang kuat, Tianxin, yang menjaga kota Guangyuan mereka. Sekarang, dengan roh iblis yang menyelimuti seluruh benua Zhenling, hampir semua wilayah benua Zhenling telah diserang oleh iblis. Untuk melindungi keselamatan seluruh benua Zhenling dan mengurangi kerugian, para lelaki kuat dari alam setengah dewa ditempatkan di kota-kota di semua tingkatan, seperti kota Guangyuan. Penjaganya adalah lelaki tua Tianxin, atau bahkan beberapa kota super berat, dengan harta roh Tianji yang dijaga. Namun, dibandingkan dengan kota-kota besar di seluruh daratan Zhenling, jumlah orang kuat Tianji Lingbao dan Semi Senjing jelas jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, banyak kota besar, belum lagi Tianji Lingbao, atau bahkan orang kuat Semi Senjing, belum dapat menemukan orang untuk menjaga mereka. Begitu mereka diserang oleh iblis semu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka hanya dapat dibiarkan menjadi pembantai iblis. Oleh karena itu, sebaliknya, kota Guangyuan relatif beruntung. Setidaknya, ada seorang lelaki tua dari Tianxin, seorang orang kuat semi-dewa, yang menjaganya, yang dapat menghentikan serangan iblis semu tanpa dikalahkan dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Mengaung, naga iblis neraka melihat orang tua berpakaian abu-abu itu bergegas dan meraung. Sihir yang kuat meletus darinya. Itu seperti kilat hitam, membawa energi yang sangat mengerikan, langsung menyerbu ke orang tua di langit dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Orang tua Tianxin mengetahui kekuatan naga iblis neraka, dan segera mendesak semua kekuatannya. Kekuatan yang kuat itu melesat darinya, membawa kekuatan amarah, dan melesat keluar dengan ganas. Itu memiliki kekuatan teror seperti menghancurkan langit dan bumi, dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Bang! Energi keduanya, bertabrakan di udara, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Energi yang mengerikan itu, langsung meledak dan mengalir turun, mengguncang seluruh dunia seperti banjir. Tiba-tiba, seluruh kota Guangyuan berguncang hebat. Di bawah guncangan energi yang sangat besar ini,
guncangan itu tidak dapat menghentikan kekuatan yang kuat ini, dan retakan besar terjadi. Lari, energi teror mengalir turun, dan semua orang gemetar, dan semua orang mati dalam bahaya. Energi semacam ini benar-benar mengerikan, yang berada di luar imajinasi mereka. Bahkan jika mereka menghadapi sedikit energi, mereka akan hancur tanpa ampun, dan mereka sama sekali tidak dapat mengalahkan energi sekuat ini. Mengerikan, Hu Zongxian merasa takut. Kekuatan orang kuat tingkat dewa setengah benar-benar mengerikan, jauh di luar imajinasi. Mata Wu Chen selalu tertuju pada naga iblis neraka. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Saya khawatir Tianxin tua itu tidak dapat ditekan sendiri, kecuali dia memiliki harta karun roh surgawi, tetapi jelas, itu tidak mungkin, karena jumlah harta karun roh surgawi di seluruh benua Zenling terbatas, dan dia telah pergi untuk menjaga tempat-tempat lain yang lebih penting, di kota Guangyuan, tidak ada harta karun roh surgawi. Raungan, naga iblis neraka meraung, tubuh besar itu, menyeberang dari langit, ekor naga hitam, menyapu ke bawah, seperti cambuk ajaib besar, tanpa ampun menarik ke bawah, bergegas ke orang tua Tianxin. Naga iblis neraka adalah yang kuat dari tingkat iblis semu. Kekuatan yang dimilikinya secara alami sangat kuat. Bahkan orang kuat tingkat dewa setengah, banyak orang yang ditanam di tangannya dan dibunuh olehnya. Karena itu, dia tidak takut. Ekor iblis besar itu menyapu ke bawah, dan kekuatan teror meletus. Tiba-tiba, ada gemuruh di langit, energi yang melonjak, ledakan terus-menerus, seluruh langit hancur berantakan, kekuatan sihir yang mengerikan meletus, dan bergegas keluar menuju lelaki tua di langit. Kekuatan serangannya sangat ganas dan sangat mengerikan. Melihat ekor naga dari naga iblis neraka datang, wajah lelaki tua Tianxin banyak berubah. Itu adalah semacam ketakutan yang tidak pernah ada. Itu menyelimuti hatinya sejenak. Kekuatan naga iblis neraka terlalu mengerikan. Jika dia tidak bisa mendapatkan serangan ini dari selangkangannya, konsekuensinya akan menjadi teror yang mutlak, dan sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Pedang hati surgawi. Pada saat ini, lelaki tua Tianxin tidak ragu untuk menggunakan senjata ajaibnya, pedang ajaib Tianxin. Pedang Tianxin ini adalah harta karun yang dibuat oleh lelaki tua Tianxin dengan seluruh hidupnya. Meskipun itu masih harta roh kuasi Tianji, itu lebih kuat daripada harta roh kuasi Tianji biasa. Karena ada banyak rune yang terukir pada pedang roh Tianxin. Rune-rune ini terukir olehnya dan dapat sepenuhnya kompatibel dengan kekuatan rohnya sendiri, dan juga dapat bermain lebih kuat. Ada juga perbedaan dalam harta roh Zuntan. Sumber utama perbedaannya adalah dengan melihat rune. Orang-orang dengan level yang berbeda memiliki rune yang berbeda yang terukir pada harta karun roh Zuntan karena pencapaian mereka yang berbeda. Ada banyak, misalnya, orang-orang kuat tingkat semi-dewa, yang mengukir lebih banyak rune pada harta karun roh Zuntan, jadi kekuatan mereka seharusnya lebih kuat dan lebih mengerikan. Ada beberapa orang lainnya, misalnya, banyak dari mereka bahkan tidak dapat mengukir rune. Bahkan jika mereka bisa, mereka hanya mencoba-coba. Mereka tidak dapat mengukir banyak. Di area ini, semua harta karun tingkat semi-surgawi dari orang-orang kuat tingkat semi-dewa secara alami lebih kuat daripada harta karun tingkat semi-surgawi lainnya. Begitu pedang dewa dari jantung surga keluar, kekuatan pedang yang mengerikan tiba-tiba mekar. Energi yang mengerikan meledak keluar, menyapu dan menyerbu ke atas. Ia menyerbu ke arah naga iblis neraka. Kekuatannya mengerikan. Boom! Pedang dewa Tianxin dan ekor naga bertabrakan bersama. Tiba-tiba, badai yang mengerikan meledak dari tempat tabrakan. Energi yang dahsyat menyapu ke bawah dan menghantam seluruh ruang, membuat seluruh ruang mengalami guncangan hebat. Energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Seluruh ruang itu terguncang dan tersapu. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Badai yang mengerikan itu menyapu dari langit dan bergegas ke kota Guangyuan. Tiba-tiba, seluruh kota Guangyuan berguncang hebat. Saya tidak tahu berapa banyak bangunan yang hancur dan berubah menjadi abu terbang. Ada banyak korban jiwa. Pergi sekarang. Orang-orang takut untuk tinggal lebih lama lagi. Kekuatan-kekuatan setengah dewa terlalu menakutkan. Mereka sama sekali bukan saingan. Hanya ada satu cara untuk mati ketika mereka tinggal di kota Guangyuan. Namun, sebelum mereka pergi, energi teror turun dari langit. Energi teror keluar dan menyapu,
menghancurkan semua orang di tempat itu, meninggalkan teriakan melengking. Kali ini, semua orang bahkan lebih ketakutan. Ketakutan di hati mereka telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditambahkan. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Di hadapan orang-orang kuat tingkat dewa, mereka seperti semut tanpa perlawanan apapun. Namun, krisis yang lebih besar belum datang. Raungan. Raungan kemarahan keluar dari langit. Diiringi oleh raungan kemarahan, ada juga energi bitah dan teror, yang juga merupakan wabah yang mengamuk, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, hegemoni yang tak tertandingi. Naga neraka meraung, kekuatan sihir yang mengerikan pecah, dan sihir yang mengerikan, seperti sungai surga yang pecah, mengalir menuju lelaki tua dari jantung surga. Dalam menghadapi serangan naga iblis neraka, lelaki tua Tianxin tidak ragu-ragu. Dia memegang pedang Tianxin lagi. Pedang Tianxin tumbuh dengan cepat, seperti pedang pembuka surga. Pedang itu sangat besar, dan juga sangat ganas. Kekuatan teror cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Pedang hati surgawi. Mengumpulkan semua kekuatan, lelaki tua Tianxin membelahnya dengan pedang. Itu adalah kekuatan pedang yang mengerikan. Meletus dengan keras dan bertabrakan dengan serangan naga iblis neraka. Kekuatan serangan lelaki tua Tianxin ini sangat mengerikan. Itu adalah pedang besar yang mengerikan. Sulit untuk dipukul. Itu adalah kekuatan mengerikan yang mengguncang seluruh dunia.